Zomera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai gengs, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Tetap selalu jaga kesehatan, perbanyak makan buah-buahan, dan jangan lupa berolahraga untuk memperkuat sistem imunitas kita. Sudah lama tidak ngonten yang dikarenakan sedikit kesibukan di hari-hari sebelumnya. Dan pada kesempatan kali ini, saya bersama dua orang teman, Andi dan Gus Hendra, akan menelusuri salah satu daerah yang memiliki alat tradisional yang sangat unik di Kabupaten 50 Kota, yaitu Talempong Batu, yang berada di Talang Anau, Kecamatan Gunung Ameh, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Daerah Mudia, begitulah kami orang-orang 50 kota menyebutnya. Memiliki alam yang indah, peninggalan sejarah dan budaya yang masih terjaga, yang mana ketika aset tersebut terjaga dan terkelola dengan baik, maka akan menjadi daya tarik bagi pengunjung, khususnya di sektor pariwisata. Salah satunya Talempong Batu yang akan kami kunjungi. Merupakan alat musik talempong alami yang terbentuk dari batu yang memiliki sejarah atau historinya tersendiri. Setelah menempuh 1 jam perjalanan dari Sarilama, akhirnya kami sampai di lokasi Talang Anau. Alamnya indah dan menyegarkan mata. Sesampainya di lokasi, saya langsung menghubungi pengelola situs cagar budaya Talempong Batu, yaitu Bapak Afrizal, dan menyuruh kami menunggu sebentar karena ada sedikit keperluan. Sahnya gak skete, Bu. Sembari menunggu Pak Afrizal, kami tidak lupa mengabadikan momen dan melihat-lihat di kawasan sekitar. Kami melihat batu zaman prasejarah megalitikum yang biasanya disebut menhir. Setelah beberapa menit menunggu, akhirnya Bapak Afrizal sampai di lokasi dan langsung mengajak kami menuju lokasi Talempong Batu atau Batu Talempong. Ada ritual tersendiri sebelum memainkannya, yaitu membakar menyan dan memanjatkan doa kepada Sang Pencipta. Talempong Batu merupakan 6 buah batu dalam susunan berjajar yang beralaskan bambu tersimpan di dalam bangunan di Balai Adat Talang Anau. Bentuknya seperti batu biasa, akan tetapi jika batu ini dipukul akan mengeluarkan bunyi nyaring layaknya bunyi alat musik Minangkabau, yaitu talempong. Konon ceritanya, ke-6 batu ini sudah disusun sesuai dengan tangga nada. Selain untuk dimainkan dalam acara adat, dengan ritualnya batu ini diyakini juga dapat berbunyi sendiri sebagai pertanda akan ada kejadian atau musibah. Konon, batu ini ditemukan oleh seorang ulama Minangkabau, yaitu Syekh Syamsuddin, yang mana Syekh menemukan batu ini dari dalam mimpi. Dalam mimpinya,
Saya bertemu dengan pria tua, bersorban dan berjanggut panjang. Dan pria tersebut menyuruh saya mencari batu tersebut di dalam hutan. Dan apabila dikumpulkan, batu itu akan memberikan manfaat bagi anak cucu dan masyarakat nantinya. Menurut ceritanya, Syekh Samsudin membawa batu ini, yaitu menghela seperti membawa hewan ternak. Dan jadilah batu ini untuk sebagai alat pengumpul masyarakat di Talang Anau. Hendra dan Andi mencoba untuk memainkannya. Menurut mereka, nadanya tidak jauh berbeda dengan telempong biasa. Akan tetapi, karena ukurannya yang cukup besar, maka harus beradaptasi terlebih dahulu untuk bisa menyesuaikan nada dan cara memainkannya. Main bertiga. Bertiga, Pak? Sana, tolong si minyak sana. Sedikit menyambung cerita Syekh Samsudin. Setelah lama berselang, ayah Samsudin meninggal dunia, hingga kampung tersebut diliputi oleh suasana berkabung dan mencekam. Masih dalam suasana berkabung, ibu Samsudin juga meninggal dunia. Tinggallah Samsudin seorang diri hanya ditemani alam dan penemuannya. Dalam kesendiriannya itulah, Samsudin berubah menjadi anak yang pendiam dan sering duduk sendiri sambil memainkan batu yang ditemukannya tersebut. Sampai akhirnya, keanehan banyak nampak oleh masyarakat pada diri Samsudin, yakni melamun dan tafakur di talempong batu. Kadang terlihat, kadang tidak. Dan ada juga yang menemukannya di dua tempat pada waktu yang sama. Dalam keganjilan tersebut, Samsudin akhirnya raib entah kemana, hilang tak ada bekasnya. Hilang tak tahu rimbanya, mati tak ada kuburnya. Lah hilang tuan, nan menemukan batu Babu Niko. Sejak itulah, Samsudin berganti nama dengan Tuan Ko Nan Hilang. Itulah sedikit cerita dan perjalanan kami. Bagi teman-teman yang baru mampir di channel ini, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan video-video eksplorasi selanjutnya. Dan tetap jaga kebersihan lingkungan, jangan buang sampah sembarangan, stop eksploitasi alam, karena alam itu ada untuk kita jaga. Salam eksplorasi, salam lestari.